Kemudian keberadaan organisme tanah. Semakin banyak organisme tanah, semakin gampang melalukan air. Jadi kalau misalnya terutama cacing tanah, ya cacing tanah yang makan kita kalau meninggal, ya, itu kalau banyak cacing tanah, infiltrasinya itu besar. Karena dia membuat pori-pori tanah. Kemudian penutup tanah juga, keberadaan penutup tanah. Ya, misalnya tanah yang tertutupi lebih gampang melalukan air karena adanya sistem perakaran yang ada di dalam yang memberikan kesempatan untuk melalukan air. Nah, dalam hal ini jenis tanaman, ya tanaman yang berakar dalam tentu memberikan pengaruh infiltrasi yang lebih besar dibandingkan dengan yang berakar pendek. Kemudian umur, nah, tanaman tahunan misalnya akarnya lebih dalam. Kemudian keberadaan alat-alat pertanian di atasnya. Ya. Semakin intensif suatu lahan dilalui oleh alat-alat pertanian, misalnya traktor atau crawler atau alat panen misalnya, maka tanah itu semakin kompak, semakin memadat sehingga infiltrasinya lebih besar. Ya, misalnya di daerah-daerah yang ada eksploitasi hutan, ya, infiltrasi di situ lebih besar, lebih kecil. Ya, maaf, karena memadat tanah itu. Demikian pula di sawah yang sering dilalui traktor, nah, maka mengalami kompaksi sehingga infiltrasi menjadi lebih kecil. Ya, demikian pula keberadaan pemukiman, ya terutama di daerah-daerah perkotaan yang pemukiman ditutupi oleh beton-beton atau paving block, ya, atau yang lainnya. Kemudian manajemen lahan, ya misalnya pengolahan tanah, irigasi juga turut berpengaruh terhadap infiltrasi. Dan apabila infiltrasi kecil, maka peluang terjadinya banjir itu menjadi besar, karena runoff semakin besar. Ya. Kemudian initial infiltration, infiltrasi mula-mula dipengaruhi oleh lengas tanah, oleh keberadaan lengas tanah. Apabila lengas tanah besar, maka infiltrasi awalnya menjadi kecil. Jadi berbanding terbalik antara
infiltrasi dan lengas tanah. Apabila lengas tanah atau kadar air tanah kecil, maka infiltrasi mula-mulanya besar. Jadi ingat itu. Dari grafik ini tergambar bahwa ini lengas tanah besar, infiltrasinya kecil. Ini grafik infiltrasi. Kemudian semakin kecil lengas tanah, infiltrasi cenderung menjadi lebih besar. Ya. Nanti perlahan-lahan setelah tanah mengalami kejenuhan, dia akan mengecil dan pada akhirnya dia konstan. Ya, tergambar dari grafik yang kita lihat ini. Kemudian kita lanjutkan dengan karakteristik hidrologi yang lain, yaitu intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan ini juga berpengaruh terhadap infiltrasi. Kita lihat di sini. Pada curah hujan 100 mm per jam, maka grafik infiltrasinya cenderung seperti ini. Di bawah ini. Dan di sini terjadi penggenangan antara T0 sampai dengan T berikutnya. Ini ada penggenangan. Nah, jika 100 mm per jam, nah, kemudian bagaimana kalau 50? Pada 50 maka infiltrasi cenderung berada di atas 100 mm tadi per jam dan berjalan lebih besar. Infiltrasinya menjadi lebih di atasnya ini. Waktu infiltrasinya menjadi besar. Dan waktu untuk terjadi penggenangan di sini ini lebih lambat. Jadi pada intensitas curah hujan yang kecil, waktu terjadi penggenangan itu lebih lambat di sini. Ya, ini adalah waktu terjadinya genangan atau ponding. Ya. Kemudian kalau 20 mm per jam misalnya, maka waktu penggenangannya ini lebih lambat lagi, lebih lama lagi. Ya, karena dia perlahan-lahan dan infiltrasinya cenderung seperti ini. Waktu untuk mencapai konstan, ya infiltrasinya cenderung lebih penurunannya lambat sekali. Nah, kalau di sini penurunannya cepat dan ini lebih cepat. Itu. Jadi yang membedakan adalah apabila curah hujan besar, ya dari grafik ini, curah hujan besar
maka waktu ponding lebih cepat. Waktu ponding lebih cepat dan penurunan infiltrasi berjalan lebih cepat juga. Berjalan lebih cepat penurunan infiltrasinya. Turun drastis, cepat sekali penurunannya. Kemudian apabila curah hujan kecil, maka waktu pondingnya lebih lama. Waktu ponding atau waktu penggenangan lebih lama, terjadinya penggenangan, dan penurunan infiltrasinya lebih lambat. Itu yang kita pahami dari grafik ini. Jelas ya? Jadi kalau kita lihat hujan deras itu cepat sekali ada genangan. Ya, cepat sekali ada genangan. Nah, sedangkan apabila hujan rintik-rintik, genangan terjadi itu lama. Nanti mungkin 1 hari hujan baru ada genangan. Ya, karena lambat prosesnya. Jelas ya? Ya, baik. Biasa kalau ini contoh pengukuran infiltrasi dengan menggunakan ring infiltrometer dengan sifon Mariotte. Ini sistem yang kedua, cara yang kedua. Cara yang pertama seperti ini. Jadi ini ada 2 ring sampel. Di bawah saya lihat ada ring infiltrometer tenggelam kira-kira mungkin 10 cm ke bawah. Ini ring sampel pertama, ring sampel yang kedua. Kemudian ada air dimasukkan ke sini dan juga ke sini. Ini yang diukur, yang di dalam sini. Berapa penurunan air di dalam sini. Kemudian pengukurannya harus cepat. Karena begitu masuk air dalam ring infiltrometer, pada saat itu harus segera diukur. Apabila kita mengukur laju penurunan air atau laju infiltrasi. Nah, demikian pula di sini laju infiltrasi kita baca dari sini. Dari skala yang ada di sini. Ini ada sifon yang menghubungkan ini. Ini itu tempat masuknya udara dalam. Berapa air yang masuk ke sini tergantung penurunan di sini, tergantung pada kehilangan air masuk ke sini. Nah, dari sini kita baca. Ini namanya sistem sifon Mariotte. Jadi gambar dulu.
Kita lanjutkan sedikit dengan membahas tentang, tetap pada bahasan kita, infiltrasi dengan persamaan Kostiakov. Persamaan Kostiakov ini adalah Fp sama dengan K kali T pangkat alfa. Untuk menghitungnya, ini juga bisa dengan menggunakan Microsoft Excel. Ada data infiltrasi, data waktu, kemudian kita hitung nilai alfa dan K-nya. Kalau kita lihat bentuknya, ini adalah persamaan linier, kuadratik. Ya, double. Nah, kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan Horton. Ini fungsinya Fp sama dengan Fc ditambah F0 kurang Fe dikali dengan E pangkat minus beta kali T. Fc adalah final infiltration rate. F0 infiltration rate pada saat T sama dengan 0. Beta merupakan parameter. Ya, beta merupakan parameter. Ya. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat sedikit bagaimana cara membuat rumus misalnya kita akan membuat rumus